Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minggu ini kita masuk di pertemuan 3 untuk mata kuliah sistem basis data. Di pertemuan ketiga, kita akan ngebahas tentang model data. Kita lihat model data, pengertiannya yaitu merupakan sekumpulan dari konsep-konsep untuk menerangkan data, hubungan-hubungan antara data, makna data atau semantik, dan batasan data. Jadi di sini nantinya akan dijelaskan tentang kumpulan konsep yang berkaitan dengan data ataupun hubungan-hubungan antara data. Kemudian jenis-jenis model data itu ada dua, model data berdasarkan objek dan juga model data berdasarkan record. Kita lihat yang pertama yaitu model data berbasiskan pada objek, di mana model data berbasis objek ini menggunakan konsep entitas, atribut, dan hubungan antara atau hubungan antar entitas. Dia terdiri dari 4 model, yaitu model keterhubungan entitas atau entity relationship model, kemudian model berorientasi objek, object oriented model, kemudian model data semantik, semantic data model, dan model data fungsional atau functional data model. Model terhubungan entity atau entitas atau kita sebut dengan entity relationship model ini merupakan model yang paling populer dan digunakan dalam perancangan basis data. Jadi ini yang memang lebih banyak digunakan model entity relationship seperti ini untuk menggambarkan suatu rancangan basis data. Model ini menjelaskan hubungan antar data dalam basis data berdasarkan suatu persepsi bahwa real world atau dunia nyatanya itu terdiri dari objek-objek dasar yang mempunyai hubungan atau relasi antara objek-objek tersebut. Komponennya dalam membentuk model entity relationship yaitu adanya entity atau entitas yang bisa kita katakan juga sebagai datanya ya, atau objek, atau juga file, table. Kemudian ada relasi atau relation. Ini merupakan penghubung antara entitas atau penghubung antar entity. Kedua komponen ini dideskripsikan lebih lanjut melalui sejumlah atribut dan atau properti. Kayak misalnya di sini ada tabel buku, tabel anggota, dan peminjaman, di mana masing-masing tabel ini saling berhubungan. Tabel buku berhubungan dengan tabel peminjaman, dan tabel peminjaman juga dihubungkan dengan tabel buku. Di sini sudah terisi atribut sama record atau tupelnya masing-masing. Atributnya itu ada kode buku, judul, stok buku, kemudian entitasnya itu contohnya adalah ada B01, B02, B03, kemudian pemrograman C++ dan seterusnya. Relasinya hubungan antara kode buku di tabel buku itu dengan kode buku di tabel peminjaman. Nah, begitu pula dengan kode anggota. Jadi ini masing-masing punya atribut, entitas, relasi dan atribut, entitas dan relasi. Nah, model entity relationship bisa juga digambarkan melalui sebuah diagram yang kita sebut dengan diagram entity relationship atau diagram IR. Model entity relationship yang berisi komponen, himpunan entitas, relasi yang dilengkapi atribut-atribut, ini bisa digambarkan menggunakan diagram entity relationship atau ada juga yang menyebutnya IRD, entity relationship diagram. Simbol yang bisa digunakan ada 4, persegi panjang yang menggambarkan sebuah entitas, kemudian belah ketupat dia menggambarkan relasi, dan bentuk oval dia menggambarkan atribut serta garis sebagai penghubung. Nah, di dalam diagram IR nanti ada beberapa aturan mengenai kardinalitas relasi atau mapping cardinality
yang menentukan jumlah entity yang dapat dikaitkan dengan entity lainnya melalui relationship set. Nah, jenis kardinalitas itu ada 3. Ada one to one, yaitu relasinya satu ke satu, one to many atau relasi satu ke banyak, dan many to many atau relasi banyak ke banyak. Kita lihat contohnya relasi one to one. Di sini ada tabel buku, entitas buku ya. Buku memiliki atributnya yaitu yang ada di dalam tanda oval. Ada kode buku, judul, dan stok. Kemudian dihubungkan dengan entity anggota, di mana dia punya atributnya anggota dan kode anggota dan nama. Dihubungkannya dengan bentuk relasi yaitu meminjam. Jadi anggota meminjam buku, dihubungkannya masing-masing primary key-nya ada di kode anggota dan kode buku. Nah, untuk atribut yang dijadikan sebagai primary, kita buat dia menggunakan tandanya adalah digaris bawahi. Sedangkan kardinalitasnya di sini saya tentukan yaitu 1:1. Jadi satu anggota meminjam satu buku. Atau bisa juga dibuat menjadi relasi one to many, 1:n. Satu anggota bisa meminjam banyak buku. Di sini ada dari tabel meminjam, relasi meminjam ini nantinya akan bisa dibentuk tabel baru karena bentuk relasinya yaitu satu ke banyak ya. Yaitu ada tanggal pinjam, jumlah, kode anggota, kode buku, dan seterusnya. Ini akan membentuk tabel baru, yaitu tabel pinjam. Atau bentuk relasinya banyak ke banyak. Kalau banyak ke banyak berarti n ke n. Kalau satu ke banyak, satu ke n, banyak ke banyak anggota bisa meminjam banyak buku. Itu contohnya. Yang kedua adalah model berorientasi objek atau object oriented model. Di sini menggunakan aplikasi ya, dia menggunakan bahasa kode programnya Java. Jadi dari database-nya dideklarasikan menggunakan Java, kemudian objeknya dideklarasikan menggunakan Java, nanti akan masuk ke dalam database. Nah, yang di sebelah kanannya itu adalah user interface-nya atau aplikasinya, aplikasi yang akan mengakses database tersebut. Di sini ada application with application code written using Java, kemudian dia akan akan dieksekusi ya menggunakan Java Program Compiler, dan nanti akan application executables generate, diakhiri dengan end user. Nah, model object oriented model ini bisa digambarkan menggunakan diagram UML dengan dua jenis diagramnya yang bisa kita pakai, yaitu struktur diagram dan behavior diagram. Nah, kalau di sini hanya pengenalan aja ya. Lebih lengkapnya kalian bisa pelajari nanti di mata kuliah pemodelan berbasis objek. Structural diagram ini terdiri dari 4 jenis diagram, yaitu class diagram, object diagram, komponen diagram, dan deployment diagram. Sedangkan behavioral diagram itu ada 5, use case, sequence, collaboration, state chart, dan activity. Yang ketiga ada semantic model. Ini hampir sama dengan IRD, di mana relasi antar objek tidak dinyatakan dengan simbol tetapi menggunakan kata-kata atau semantik. Sebagai contoh, masih menggunakan relasi pada bank X dalam semantic model seperti terlihat pada gambar ini ya, contohnya di bawah nih. Tanda-tanda yang menggunakan dalam semantic model yaitu ada garis panah, ini menunjukkan sebuah relasi, sedangkan garis tanpa panah ini menunjukkan atribut.
Jadi kalau kita lihat contohnya ada peminjaman anggota Surya. Jadi Surya adalah anggota yang memiliki peminjaman. Jadi relasinya dibuat dalam bentuk kata-kata, sedangkan simbol yang menggambarkan entitas dan atributnya menggunakan lingkaran. Model data berbasis record ini berdasarkan pada record yang menjelaskan kepada user tentang hubungan logik antar data dalam basis data. Nah, perbedaannya dengan model data berbasis objek, kalau record base ini digunakan untuk menguraikan struktur logika secara keseluruhan dari suatu database, tapi juga dia digunakan untuk menguraikan implementasi dari sistem database. Nah, model relasional ini salah satu dari jenis model data yang berbasis pada record. Yang pertama yaitu model relasional, di mana data ini data serta hubungan antar data direpresentasikan oleh sejumlah tabel, dan masing-masing tabel terdiri dari kolom yang namanya unique. Model ini berdasarkan notasi teori himpunan yaitu relation. Di sini ada database penjual barang yang terdiri dari 3 tabel, yaitu supplier, suku cadang, dan pengiriman. Jadi digambarkannya dengan garis panah, ya. Dia sudah digambarkan dalam bentuk tabel yang terdiri dari kolom dan baris, di mana dia sudah ada atribut sama record-recordnya juga. Ini ada tabel supplier, pengiriman, dan suku cadang. Tinggal nanti kita buat relasinya atau garis penghubungnya, mana tabel yang akan berhubungan atau berelasi. Ini model hierarki di mana data serta hubungan antar data direpresentasikan dengan record dan link atau pointer, di mana record-record tersebut disusun dalam bentuk tree, pohon. Jadi dia kalau hierarki itu kan ada susunannya ya dari atas ke bawah atau bentuk pohon, dan masing-masing node pada tree tersebut merupakan record atau grup data elemen dan memiliki hubungan kardinalitasnya one to one atau one to many. Ini contohnya seperti ini. Contohnya misalnya ada dosen, ada sistem database, dan juga analisa dan perancangan siswa. Dosen mengajar sistem database dan analisa dan perancangan siswa. Nah, ini dia memiliki mahasiswanya, anak-anaknya siapa aja dalam mata kuliah tersebut. Nah, ini contohnya. Model jaringan distandarisasi tahun 1971 oleh Database Task Group, atau disebut juga model CODA-ASGL, Conference on Data System Language. Ini mirip dengan hierarki, di mana data dan hubungan antara data itu direpresentasikan dengan record dan links. Perbedaannya terletak pada susunan record dan linknya, yaitu network model menyusun record-record dalam bentuk graph dan menyatakan hubungan kardinalitasnya ada one to one, one to many, dan many to many. Ini contohnya. Jadi dia nge-link seperti hierarki ya. Cuma ketika ada satu anak yang memiliki mengikuti 2 mata kuliah yang sama, dia tidak perlu lagi kita buat satu-satu di setiap mata kuliahnya, tapi bisa kita buat secara linknya, kita buat recordnya itu nge-link. Nah, itu contoh dari model jaringan. Nah, untuk hari ini sampai di sini saja materinya. Nanti silakan lihat tugasnya di forum diskusi. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.